Kawan-kawan, apakah sudah tertawa riang dan gembira? Malam ini saya tetap mengingatkan kita punya aura positif. Di sosial media saya menyimak video Bang Saiful Mujani mengajak menurunkan Presiden Prabowo yang sedang berkuasa saat ini. Ya, indikasinya mengajak makar. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Di hari weekend begini sebenarnya saya membuat konten yang ringan-ringan, tapi kok ya jadi agak terganggu begitu. Kalau ada seorang intelektual bisa mengajak masyarakat untuk menurunkan seorang presiden. Di alam demokrasi ya sah saja, tapi jangan sampai menjadi ada delik hukum begitu ya. Namun saya menghormati akan keintelektualan Bang Saiful Mujani. Di X petang tadi saya naikkan ajakan untuk berdebat bisa di webinar dan atau di TikTok saya belum pernah sekalipun melakukan live TikTok gitu ya. Saya beri kesempatan kehormatan untuk kita berdiskusi lah, berdebat kan kesannya kurang oke gitu. Apa yang terjadi? X saya di blok, ya kan? Ada 5 poros kekuasaan atau poros politik yang bermain menuju 2029. Kita tidak memfitnah, kita tidak memframing, tetapi kita mau tempatkan ini dalam konstelasi poros-poros politik dan kekuasaan yang bermain. Dan dari catatan-catatan yang ada, dan saya sudah katakan dalam video yang saya posting, paling tidak ada 5 poros kekuasaan atau poros politik yang bermain menuju 2029. Pertama adalah poros Prabowo, yang kedua adalah poros Megawati, yang ketiga adalah poros SBY, yang keempat adalah poros Jokowi, dan yang kelima adalah poros Yusuf Kala. Nah, saya sudah katakan dalam video yang saya posting bahwa poros pertama dan yang keempat kemungkinan ya masih akan memainkan kekuatan politik di tanah air kita. Kekompakan, soliditas, dan persatuan, kesatuan, dan militansi dari mereka-mereka yang ada di belakang Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menjadi ukuran untuk kita menilai bahwa upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan ini dan kemudian menganggap bahwa pemerintahan ini harus diturunkan itu tidak akan terbukti nyata. Karena apa? Karena mereka-mereka yang masih mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu teramat besar untuk diremehkan sebagai kekuatan politik yang harusnya dihitung ketika Saiful Mujani melontarkan kata-kata bahwa kita ingin ya menggalang kekuatan, sudahi memberikan saran pendapat kepada Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo tidak akan mau mendengar masukan, nasihat, saran, sehingga pilihannya tinggal satu, kata Mujani, yaitu turunkan atau jatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran supaya ada penggantian. Dan Anda tahu teman-teman, apa yang dikatakan oleh Saiful Mujani ini menurut saya akan berimplikasi hukum. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Bang Iwan Piliang, ya, apa yang dia katakan itu punya implikasi hukum ya yang serius terkait dengan ancaman yang sudah diatur dalam regulasi atau undang-undang yang ada.